Kami hanya ingin melihat sebentar saja. Ayolah Kakang Bo. Kami cuma ingin melihat saja. Tidak. Tidak, Guarsi. Tidak seorang pun kuizinkan. Ini milik pribadi. Sebagai seorang kesatria, kalian mestinya harus bisa menghormati hak milik seseorang. Kami hanya ingin melihat. Masa seorang kakak begitu tega kepada adiknya sendiri? Benda itu tetap milikmu. Aku bilang tidak, Guarsa. Kok Majang bertarung begini? Menyesal aku menceritakannya pada Guarsa dan Guarsi. Yunda Anjani. Hai, kemari kalian. Kami hanya ingin melihat benda yang dimiliki Yunda Anjani, Romo. Dan kami merasa ini menyangkut keadilan Romo Begawan. Romo sudah tidak adil dalam memperlakukan kami. Guarsa, berani kamu bicara seperti itu kepada Romo? Diam-diam Romo telah memberikan pusaka kepada Yunda Anjani. Pusaka? Anjani, pusaka apa yang dimaksudkan adikmu? Tidak ada, Romo. Dinda Guarsa dan Guarsi saja yang berdusta. Hamba punya saksi, Romo. Paman Cembawan yang menceritakannya kepada kami. Jembawan? Hamba Gusti. Benar. Kamu melihat Anjani memiliki pusaka? Benar, Gusti Begawan. Beberapa kali tanpa sengaja, hamba melihat Dewi Anjani menimang benda yang berkilauan, memancarkan cahaya keemasan. Pertama kali hamba melihat di halaman belakang, Dewi Anjani menimang pusaka itu di Balai Bengong. Yang kedua, hamba lihat Dewi Anjani menikmatinya di tepi sendang bunga. Ampuni hamba, Romo. Hamba memang memiliki pusaka itu. Romo bangga, Anjani. Kamu telah berhasil mengalahkan angkara murka di dadamu. Sekarang, berikan suku manik itu pada Romo.
Cupu Manik Astagina. Cupu Manik ini milik para dewa. Dan si Mayapada ada di dalamnya. Melihat lambangnya, cupu ini milik Batara Surya. Anjani, dari mana kamu mendapatkan ini? Ampun, Romo. Ibunda Dewi yang memberikan kepada hamba sebagai hadiah. Anjani, panggil ibumu kemari. Baik, Romo. Saya menunggu dawuh Kakang Begawan. Nilai seseorang adalah dari budinya. Dan keutamaan budi adalah kejujuran. Jawab pertanyaanku, Indradi. Hamba tentu akan menjawab dengan jujur. Kalau semua itu bisa menambah kebaikan kita bersama. Dari mana Dinda mendapatkan Cupu Manik Astagina ini? Kita akan berpisah selamanya, Kanda Batara Surya. Sampai tugasmu selesai sebagai manusia. Dan Dinda akan kembali ke Kayangan sebagai Hapsari. Aku akan selalu merindukanmu, Kanda. Terimalah Cupu Manik Astagina ini. Kalau Dinda sedang murung dan bersedih, bukalah tutup Cupu Manik Astagina ini. Maka seluruh keindahan yang ada di alam Mayapada ini akan muncul di dalamnya. Memiliki Cupu Manik Astagina ini berarti menguasai dunia. Tapi ingat, Dinda, jangan katakan kepada siapapun bahwa cupu ini adalah pemberianku. Kamu tidak mendengar pertanyaanku, istriku? Baik. Sedikit menggugah ingatanmu. Cupu Manik ini memiliki lambang Dewa Surya. Apakah kamu masih menjalin hubungan asmara dengan kekasihmu semasa di alam Kayangan? Baik. Sebagai seorang suami, aku telah menjalankan dharma kesetiaan dan kesabaran. Aku telah bertanya dengan santun, tapi mulutmu terkunci rapat. Kau diam seperti tonggak batu.
Sampai hati Romo menjatuhkan kutuk palsu kepada istri Romo sendiri. Begitu besarkah dosa yang ibunda lakukan sampai membakar angkara murka Romo Begawan? Romo Begawan, ampunilah Kanjeng Ibu Romo. Kembalikan beliau seperti sedia kala. Iya Romo. Hamba bersedia menggantikan menerima kutukan Romo. Hamba bersedia menjadi tugu atau menjadi batu sungai sekalipun Romo. Kutukan yang keluar dari mulut seorang resi adalah keniscayaan. Sebab sama seperti raja, sabdo resi tan kena wala-wali. Wujud ibu kalian akan kembali seperti sedia kala. Ketika pertarungan besar antara kebenaran melawan angkara murka terjadi, seorang wanara sakti berkulit putih akan menggunakannya sebagai senjata untuk menghancurkan kepala salah seorang pengikut Raja Angkara Murka itu. Ketika itulah wujud asli ibu kalian akan kembali. Tubuh itu akan jatuh di negeri Alengka, di seberang lautan. Sekarang kita harus membereskan benda yang telah membawa petaka ini. Mungkin yang akan Romo lakukan bukan keadilan yang sempurna. Tapi yang jelas, bukan sebuah ketidakadilan. Romo akan melemparkan cupu manik ini sejauh-jauhnya. Siapa yang bisa menemukan cupu ini, dialah yang berhak untuk memilikinya. Cepat, berikan cupu manik itu padaku. Pasti kamu telah mengambilnya dari telaga itu. Kau yang telah mencurinya. Berikan padaku. Aku yang lebih berhak daripada kau. Kurang ajar.
Aku putra Resi Gotama. Omong kosong. Adikku Kuarsa adalah seorang kesatria tampan. Tidak seperti kau, berwajah monyet. Kamu sendiri siapa? Kamu mengaku sebagai kakang Guarsi. Kakangku Guarsi adalah kesatria perkasa yang berwajah tampan seperti Betara Indra. Sementara kamu seperti kera busuk. Benar Kuarsa. Tubuh kita berbulu. Kita pasti telah terkena kutuk dari air telaga itu, Kuarsa. Kita harus segera menemui Romo Begawan untuk melepaskan kutukan dari malapetaka yang memalukan ini. Iya, cepat kita kembali ke telaga. Kasihan kalau Yunda Anjani juga ikut mandi. Ya, ayo. Ya. Jangan-jangan itu Yunda Anjani. Yunda Anjani! Cepat menjauh dari telaga itu! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Yunda Anjani! Celaka, Yunda Anjani juga sudah berubah. Mungkin dia membasuh muka di telaga itu. Iya, mungkin dia ketakutan melihat wajah kita. Ya. Yunda Anjani! Berhenti! Jangan takut! Kami adikmu Guarsi dan Kuarsa. Suaranya memang seperti kedua adikku. Tapi aku yakin mereka itu pasti siluman. Jangan bunuh aku, siluman. Aku tidak pernah mengganggu kalian. Yunda Anjani, saya Kuarsa, adikmu, dan ini kakang Guarsi. Tidak. Kalian pasti siluman. Kedua adikku adalah kesatria yang berwajah tampan. Iya, rupanya kita pun terkena kutuk Yunda Dewi. Tadi Yunda Dewi membasuh muka dengan air telaga. Benar. Kami berdua mencebur ke dalamnya, karena kami menyangka cupu manik itu tercebur ke dalam telaga Yunda Dewi. Dan ternyata wajah dan seluruh tubuh kami berubah seperti ini, Yunda. Kita harus cepat menghadap kepada Romo Begawan. Iya. Kenapa begini berat cobaan yang harus kita tanggung, adikku? Begitu besarkah dosa yang kita lakukan? Mungkin ini hanya ujian dari Dewata untuk kita, Yunda Dewi. Atau barangkali karena sifat kita yang selalu cakar-cakaran. Hati yang dipenuhi rasa iri dan dengki lebih pantas untuk tinggal dalam jasad wadak seperti ini. Jasad wadak Wanara. Mungkin sekarang kita sudah tidak layak lagi untuk menyandang sebutan seseorang. Mungkin kita akan lebih pantas disebut sebagai seekor. Kalau Romo Begawan tidak bisa mengembalikan tubuh kita seperti semula, lebih baik aku bunuh diri. Aku tidak tahan menanggung malu dengan wajah seperti ini. Yunda Anjani, jangan ngawur. Ayo, kita kembali ke Gunung Skendra. Ayo. Ya, Kalian benar-benar sedang diuji oleh para dewa. Memang sangat berat cobaan ini. Tapi percayalah, setiap cobaan
itu akan selalu berujung kemuliaan. Di samping supaya kalian merenungi diri sendiri, kesalahan apa yang kalian perbuat, sehingga Dewata murka dan menjatuhkan malapetaka. Romo, mintalah bantuan kepada Dewa Agung, Romo Resi. Kembalikanlah kami ke bentuk seperti sedia kala. Atau kutuklah hamba sebagai batu untuk mendampingi ibunda, Romo. Hentikan tangismu, Anjani. Pepesten atau suratan dewa, jangan kau sesali. Terimalah dengan dada lapang. Karena sebuah pepesten pasti memiliki kaitan dengan pepesten lain yang sudah disulatkan di kayangan. Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan, Romo? Bertapalah kalian di hutan Sunya Pringga. Guarsi, lakukan tapa ngalong. Dan Guarsa dengan tapa ngidang. Anjani, bertapa duduk di tepi telaga Sumala yang telah memberimu malapetaka. Dan mulai sekarang, Guarsi kuberi nama Subali. Guarsa menjadi Sugriwa. Dan kau Anjani, tetap dengan nama aslimu. Hamba akan lakukan saran Romo. Hamba juga, Romo. Dewata akan memberi kalian jalan keluar. Dan jangan berhenti bertapa sebelum Dewata menghentikan tapa kalian. Kami mohon pamit, Romo Resi. Kami pamit. Duh, Dewa. Mungkin engkau telah murka kepadaku karena aku telah menjatuhkan kutuk palsu kepada istriku Indradi. Tapi kenapa kau timpakan murkamu kepada anak-anakku? Ampuni mereka, Dewa. Jagat Dewa Betara. Kakang Narada. Ya, Adi Guru. Ada 4 kekuatan batin manusia di Mayapada yang telah mengguncang kawah Chandra di muka. Para bidadari resah karena hawa panas menjalar ke swarga. Hentikan tapa brata putra Resi Gotama. Berikan kesaktian dan kemuliaan yang mereka minta. Katakan bahwa mereka semua akan mendapatkan kehormatan mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka dari muka bumi. Aku sendiri akan mendatangi putrinya. Baik, Adi Guru.
hentikan tapa beratamu, Subali. Permohonanmu telah dikabulkan Dewata. Kamu akan hidup terhormat, dan kamu akan menerima Aji Pancasona yang membuatmu tak bisa mati. Turunlah, cucuku. Siapa kau? Saya Dewa, utusan Batara Guru. Duduk. Heningkan pikiranmu dan kosongkan segenap nafsu. Aku akan memasukkan Aji Pancasona ke dalam tubuhmu. Itu tadi pemberian Sang Utipati Batara Guru. Sekarang saya mau kasih imbuh. Sebuah ajian yang membuat tubuhmu membesar sampai setinggi gunung. Atau seberapapun kamu mau. Jangan melek dulu. Tangan. Selamat tinggal, cucuku. Tunggu dulu, Dewa. Apalagi? Kenapa tubuhku masih tetap berwujud wanara? Padahal tapa berataku memintaku kembali seperti sedia kala. Begini ya, Subali. Kamu boleh pilih. Kamu kembali seperti manusia, tapi hatimu seperti kera. Atau kamu tetap berwujud kera, tapi hatimu seperti balita. Hentikan tapa beratamu, Sugriwa, putra Gautama. Dewata Agung telah mengabulkan permohonanmu. Kamu akan menjadi raja dari sekalian kera yang ada di muka bumi ini. Buat apa hamba menjadi raja dari kera-kera? Hamba lebih memilih menjadi rakyat biasa, tapi bertubuh manusia. Jangan buru-buru menolak, cucuku. Meski tubuhmu seperti wanara, tapi kamu akan diberi kehormatan untuk mendampingi Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka di muka bumi. Tak sembarang orang mendapat kehormatan bisa mendampingi Sang Wisnu. Kamu tidak tertarik? Kalau ini sudah menjadi suratan dewa, siapa yang bisa menolak? Nah, tugasku selesai. Aku harus kembali ke kayangan. Bangunlah, cucuku. Tapa beratamu telah kuterima. Kau akan kembali mulia, lebih dari manusia. Bangunlah. Terima kasih, Jaga Dewa Batara. Hamba mohon, kembalikan kecantikan hamba seperti sedia kala. Kenapa kamu lebih memperdulikan kulitmu? Padahal hatimu jauh lebih cantik dari seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, Anjani. Dari beribu laksa wanita, kamulah yang terpilih para dewa untuk melahirkan seorang pendamping Sang Wisnu dalam menumpas angkara murka di Mayapada. Ampun, Gusti Jaga Dewa Batara. Hamba tidak mengerti maksud Paduka. Iya, aku akan menitipkan bibit kesatria suci ke dalam perutmu. Karena seorang kesatria suci hanya boleh lahir dari perut seorang wanita yang suci. Sesudah tugasmu selesai, kamu akan kembali menjadi Anjani yang cantik. Dan kuperbolehkan tinggal di kayangan bersama para apsari. Kau bersedia, cucuku?
Hamba hanyalah setitik debu dalam jantara kehidupan Mayapada. Tidak ada hak hamba untuk menolaknya, Paduka. Bagus. Sekarang bersiaplah menerima bibit kesatria suci yang kubawa dari swarga Meniloka. Pejamkan matamu. Anjani, anakmu akan lahir ketika matahari berada di utara. Berikan dia nama Anoman. Sugriwa! 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 Kakang Subali! Kakang! Kamu juga sudah menghentikan tapang hidangmu, Sugriwa? Ya, Kakang. Seorang dewa yang mengaku bernama Betara Narada mendatangi saya dan menyuruh menghentikan tapa berata saya, Kakang. Dia itu bapakku. Siapa dia? Dia bernama Anila. Mengaku putra Betara Narada. Memang betul kok. Dewata memberi kita berita bahagia, Kakang. Kita mendapatkan kehormatan untuk membantu menciptakan kedamaian. Di bumi ini, dari keserakahan dan keangkeramurkaan. Artinya kita akan menjadi penumpas kejahatan, adikku. Betara Narada memberiku ajian Pancasona yang membuat aku tidak bisa mati selagi tubuhku bisa menyentuh bumi. Iya, bisa jadi. Dan kita akan menunggu sampai datangnya penghancuran besar yang akan dilakukan Sang Wisnu atas kebejatan makhluk bumi yang sudah melewati ambang batas kedurjanaan dan keserakahan. Ya, tapi selama itu, di mana kita akan tinggal? Apa kita akan kembali ke pertapaan di Gunung Sukendra? Inilah istana kita. Istana kesabaran jiwa. Ya, istana yang bersih dari nafsu apapun. Bahkan nafsu berkuasa sekalipun. Sebenarnya kebahagiaan sejati bersemayam di lubuk hati nurani kita. Tapi hawa nafsulah yang merusak semua kebahagiaan kita. Ketika dia mulai menyusup dalam saluran darah, kemudian pelan-pelan menguasai dan mengendalikan pikiran kita. Ya, Aku suka istana ini. aku juga, Kakang. Sebenarnya aku ingin mengunjungi Yunda Anjani. Tapi aku takut akan mengganggu tapa beratanya kalau sang dewa belum mengabulkannya. Ya, memang sebaiknya jangan dulu. Tempat ini pasti sangat tidak nyaman. Kalau Yunda Anjani harus tinggal di sini,
kita harus pikirkan bagaimana membangun istana kesabaran jiwa ini supaya lebih pantas untuk kita. Ya, Subali, para dinawan mengamuk. ampunkan kami. Kami menyerah. Kenapa kalian menyerang rakyatku? Hutan ini daerah kekuasaan kami. Kami tidak bisa membiarkan siapapun menghuninya tanpa seizin kami. Salahkah kalian semua mau dikuasai? Kami berjanji akan menyerahkan daerah ini menjadi milik Tuan. Dan kami berjanji tidak akan mengganggu Tuan lagi, Tuan. Kalau sekali lagi berani mengganggu rakyat kami, akan kuhancur leburkan Alaskada. Mengerti? Ngerti? Cepat bawa anakku pergi. Baik, Tuan. Ayo cepat. Anjani! Mau apa Tuan Putri Kayangan menyambangi hamba? Apakah Tuan-Tuan tidak sadar bahwa kedatangan Tuan semakin menyakiti hati hamba? Selama ini hamba tidak pernah merasa diri hamba serendah ini. Karena tidak ada pembanding. Jangan marah, Anjani. Kami datang untuk membebaskanmu dari kutukan. Saat lahirnya anakmu adalah pintu kebebasanmu dari kutukan Sang Cupu Manik. Apakah matahari sudah berada di utara? Berbaringlah di batu itu, Anjani. Suarga tempatmu tinggal sudah begitu merindukan kedatanganmu. Sebentar lagi anakmu akan lahir. Anjani, sekarang lihatlah wajahmu. Kamu telah kembali menjadi putri cantik jelita. Tapi duka itu berpindah kepada anakku. Tidak, Dewi. Anakmu tidak akan pernah berduka oleh rupa wajahnya. Karena dia tidak pernah memiliki wajah lain. Seorang kesatria suci adalah batinnya, adalah jiwanya, dan semua jalan pikirannya, bukan kulitnya. Dewa memberikan namanya Anoman. Tugas kami sudah selesai, Anjani. Kami akan kembali ke Kayangan. Hanya 3 sasi, kamu akan menyusui anakmu. Sesudah itu, sebaiknya segera menempati suargamu. Lalu, bagaimana dengan Anoman? Alam yang akan membesarkan dan mendewasakannya. Para dewa akan memberinya kesaktian untuk menjalankan tugas sucinya.
Salahmu, Lembu Sura. Yang aku butuhkan dukunganmu. Kita bersama datangi para dewa di Kahyangan. Paksa mereka menerima lamaranku kepada Dewi Tara. Kalau tidak mau menyerahkan, kita hancur leburkan istana mereka. Apa kita mempunyai kekuatan untuk melawan sang pemilik kekuatan itu sendiri, Kakang? Kamu sama mereka tidak akan mampu melawan kita. Karena Batara Guru telah memberikan kesaktian kepadaku melebihi yang dimiliki para dewa yang lain. Buat apa kita cari perkara dengan para dewa? Sementara di sini, Kakang Mahesasura sudah menikmati penghormatan dari seluruh rakyat kita. Bahkan menyamai kebesaran para dewa di langit. Dan mereka pun menyembah Kakang layaknya Batara. Kalau hanya mencari wanita cantik, saya yakin pasti ada di antara rakyat kita yang wajahnya secantik bidadari Kahyangan. Bukan masalah kecantikannya, Lembu Sura. Kecantikan itu cuma masalah satu kedipan. Kalau mata kita berkedip, hilanglah kecantikan itu dan menjadi gelap. Aku melamar bidadari karena kita ingin memiliki derajat yang sama. Kita setara dengan dewa-dewa. Bangunlah segenap rakyatku. Hari ini, aku, sesembahanmu, mau melamar bidadari penghuni Kahyangan yang bernama Dewi Tara. Persiapkan keramaian untuk perkawinanku selama 7 hari 7 malam. Hamba akan kerjakan junjungan kami, pujaan kami. Di ujung lidah Gusti nyawa kami berdiri, dan di ujung lidah Gusti nyawa kami tersungkur. Kami akan persembahkan semua hasil kesuburan tanah negeri Kiskenda untuk kemeriahan perkawinan Gusti. Jatasura. Ya, Kakang. Pimpin seluruh rakyat untuk berbenah mempersiapkan penyambutan kepada bidadariku yang jelita. Baik, Kakang. Kesombongan siluman kerbau itu sudah sampai pada puncak keharusan untuk dimusnahkan. Dia mau melamar Tara. Buka gerbang selamat tangkap. Biarkan dia menghadapku. Bagaimana kalau mereka membuat kerusakan di sini, Adik Guru? Aku lebih tahu apa yang akan terjadi, Kakang Narada. Bukakan gerbangnya. Baik, Batara. Akan kuobrak-abrik Kahyangan ini sampai jadi puing-puing debu. Kalau kalian tidak membuka pintu gerbang itu dan menerima penghadapan kami di hadapan Batara Guru. Mundur. Ayo, mereka telah menyerah, Lembu Sura. Jangan ini jebakan. Tidak ada artinya jebakan apapun untuk kita. Ayo, dewa-dewa itu sudah ketakutan melihat kesaktian kita. Karena itulah mereka membuka pintu gerbangnya. Mendekatlah, Mahesasura. Bukankah kau menghendaki kesetaraan? Kenapa kalian merusak gerbang istanaku? Karena kalian menghalangi kami masuk. Kalian menutup gerbang itu.
Siapapun terlarang memasuki gerbang ini sebelum melewati pintu kematian di Mayapada. Kami lain, Dewa. Kami tidak akan mengikuti aturan kalian. Lalu, apa keinginan kalian? Aku mau melamar bidadari yang tercantik bernama Tara. Dan akan kuboyong sekarang juga ke istanaku. Ini Hapsari yang bernama Tara. Kami selalu memberi kebebasan kepada siapapun untuk menyatakan keinginannya. Sebagaimana kamu menginginkan mempersunting bidadari, maka yang bersangkutan kuberi kesempatan untuk memberi jawab atas keinginanmu. Aku tidak butuh jawaban, tapi butuh dia. Lamaranku adalah sebuah keniscayaan. Apa kamu pikir di alam Mayapada, baik alam nyata maupun alam kasat mata, ada keniscayaan? Semua serba wenang, Mahesasura. Tara Hapsariku, kamu sudah mendengar ada seorang siluman telah melamarmu. Apakah kamu menerimanya? Hamba sedang hamati raga, Gusti Batara. Hamba akan memberi jawaban hamba bila tapa brata hamba sudah berakhir. Hamba akan turun ke Gua Kiskenda dengan jawaban hamba. Kamu mendengarnya, Mahesasura. Tara sedang melakukan hamati raga, tapa brata. Tidak mungkin dalam keadaan demikian dia akan bisa melayanimu. Dia akan datang ke istanamu kalau tapa beratanya sudah berakhir. Apa ucapan kalian bisa dipercaya? Ucapan para dewa dan Hapsari adalah keniscayaan. Seluruh alam akan hancur tanpa kepastian. Kami akan datang lagi dan akan menghancur leburkan kayangan. Kalau kalian berbohong. Kelemahan penghuni Mayapada adalah kebodohannya. Sedikit saja punya kelebihan, dia akan merasa menjadi sosok sempurna dan merasa dirinya sama dengan dewa. Sementara makhluk di sekelilingnya melihat dia yang memiliki secuil kelebihan itu langsung mendewakan sebagai yang patut disembah. Itulah kebodohan mereka yang paling nyata. Lalu bagaimana, Di Guru? Apa pantas kita menjodohkan seorang Hapsari dengan Raja Siluman Busuk seperti Mahesasura tadi? Aku sudah mengatakan bahwa kelakuan mereka adalah puncak keharusan untuk dimusnahkan. Putra Gotama sudah disuratkan dalam jantra nasib untuk menumpasnya. Dan itulah jalan pemberian ganjaran kepada tapa beratanya untuk mendapatkan Hapsari yang mulia. Saat kemuliaan itu sudah datang, cucuku. Kamu harus menjalankan tugas kedewataan, menghancurkan kecumawaan, kesombongan yang sudah kelewat batas. Kami siap menjalankan titah apapun dari Gusti Dewa Batara. Ada Raja Siluman Sapi yang mau menghancurkan hukum kehidupan. Dia nekat melamar bidadari suci. Kesombongannya sudah menyundul langit kayangan. Hukum mereka setimpal dengan kekurang ajarannya. Siapa yang membunuh Mahesasura dan Lembusura akan kuanugerahi Dewi Tara, Hapsari yang dilamar Raja Siluman itu. Hamba siap menjalankan titah Paduka Dewa. Berangkatlah, cucuku. Lihat itu!
beraninya kau menginjak negeriku? Mana Rajamu Maesasura dan Lembu Sura? Kurang ajar, lacak kamu. Rajamu yang telah lancang berani melamar calon istriku di kayangan dewa. Ayo, bunuh kedua monyet itu. Aku yakin Mahisasura dan Lembu Sura masih berada di dalam gua. Kita harus hati-hati, Kakang. Kalau mereka mampu mendatangi kayangan dewa, artinya kesaktian mereka di atas rata-rata yang dimiliki para manusia. Benar, Sugriwa. Saya tidak mau putra Resi Gotama akan tewas dua-duanya. Maksud Kakang, cukup aku saja yang masuk ke dalam. Aku akan melakukan itu, Sugriwa. Kamu tunggu di luar. Kalau nanti darah merah yang keluar dari mulut gua, artinya aku yang menang. Tapi kalau yang keluar darah putih, artinya aku berlaya. Maka cepat kau tutup pintu gua ini dengan batu besar. Supaya Mahisasura dan Lembu Sura juga tewas di dalamnya. Kamu mengerti, adikku? Ya. Tapi aku mencemaskanmu, Kakang. Kenapa tidak berdua saja kita ke dalam, Kakang? Jangan, adikku. Aku ingin keturunan ayah kita tetap berkesinambungan. Sampaikan salamku kepada Yunda Anjani dan juga Romo Begawan. Mahisasura! Lembu Sura, ayo sini lawan aku. Kalian telah lancang berani meminang calon istriku dari surga. Mau apa kau kemari, monyet dekil? Aku mau menghukum kalian. Siapapun yang berani mengusik calon istriku, akan kubinasakan. Jangankan seekor kera, dewa pun dengan mudah kuburu dengan satu tangan. Pancasona! Kakang, pasti kamu telah mati sambil bersama musuh-musuhmu. Nasibmu sungguh tidak pernah beruntung, Kakang.
mengkhianati ketulusanku. Kalau hanya ingin menginginkan Dewi Tara sebagai upah dari Dewata, kenapa harus dengan cara selicik ini? Kau harus menerima hukumanku, Sugriwa. Apa yang terjadi, Sugriwa? Mana Subali? Kakang Subali mati bersama musuh-musuhnya. Sudah, semuanya sudah terjadi. Romo? Apa kabar, Romo? Sama dewa kau nyapanya begitu. Biar aku bapakmu, tapi aku kan dewa. Maaf, Romo. Sugriwa, aku diutus Betara Guru untuk menyampaikan hadiah yang telah dijanjikan. Bau bangkai siluman sapi yang bernama Maesasura dan Lembusura sudah sampai ke Kayangan. Artinya, kamu dan kakakmu Subali berhak menerima Dewi Tara sebagai istri. Sebenarnya Kakang Subali lah yang lebih berhak daripada hamba Gusti Batara. Tapi Terserah kalianlah bagaimana mengaturnya. Yang penting Dewata tidak pernah ingkar janji. Kuserahkan Dewi Tara kepadamu. Anila, di sini kamu tidak boleh bandel. Jangan mentang-mentang anak dewa, terus boleh berbuat seenaknya. Di sini kamu termasuk anak buah Sugriwa dan Subali. paham, Romo. Dan satu lagi, jangan terlalu banyak melawak. Di sini kamu termasuk salah seorang pemimpin. Kurang pantas kalau seorang pemimpin sering melawak seperti Bandagina. Nah, Sugriwa, selamat tinggal. Selamat berbahagia dengan istrimu, Dewi Tara.